Ya, baik. Dah. Saya atas nama Ali Patimin Jopa, pertengahan bulan 7 saya ditawarkan dengan saudara Rasman Sidahuru datang ke rumah menawarkan ada pelelangan rumah di BRI Kancah Limbo Bujang. Dan cerita kami waktu itu datang dia ke rumah, berapa rupanya harganya dengan pihak BRI pelelangan itu, katanya 125 dengan saya. Habis itu saya tanya juga, apa nggak ada nanti masalah di kemudian rumah itu. Jadi datang saudara Rasman Sidahuru ini, katanya dengan saya nggak ada masalah, katanya itu kan udah jalur hukum. Oke lah kalau begitu, kalau memang begitu berarti cobalah ketemukan saya dengan pihak BRI pelelangan itu. Jadi datanglah Pak Rasman Sidahuru, diketemukanlah kami dengan Pak Bowi di Jalan 7 di kedai kopi. Setelah sampai di situ kenalan dengan Pak Bowi ini, kenalan, ya seterusnya dibicarakan tentang pelelangan ini. Datang aku tanya, apakah masalah ini nanti nggak ada di kemudian hari Pak Bowi, rumah pelelangan ini, aku bilang gitu. Katanya dengan saya nggak ada Pak, itu udah disita oleh pihak BRI. Jadi di situ aku iyakan, kalau begitu ikutlah kami sebagai anggota pelelangan. Oke, kalau begitu nanti Pak, kalau memang aku kasih tahu tanggal berapa nanti penentuan pelelangan. Dan di situ juga diutarakan dengan saya bahwasanya entah 30% dari harga pelelangan uang muka atau DP pelelangan. Jadi jatuhnya hari itu 25 juta. Dari 125 juta Pak ya? Iya, dari nilainya 125 juta nilainya. Jadi setelah beberapa hari dikasih tahu dengan saya bahwasanya mulai Pak dikasih DP-nya yang 25 juta untuk pelelangan katanya. Jadi usahakanlah itu, kasihlah dengan Bowi dan bukti-buktinya ada itu. Uang muka DP pelelangan ada. Dan setelah saya kasih itu, entah beberapa hari lagi, tanggal aku kasih itu yang 25 juta tanggal 21 bulan 7. Ya, Juli. Jadi nanti aku kasih kabar lagi, kata Pak Bowi ini dengan saya, kapan penetapan lelang. Jadi saya tunggu-tunggu, ada beberapa hari, terus ditelepon lagi saya bahwasanya tanggal 3 bulan 8 ada penetapan lelang di Jambi. Jadi aku bilang lagi waktu itu, apakah nggak bisa saya ikut ke Jambi Pak? Aku bilang gitu. Nggak usah lah katanya. Ya oke lah, aku percaya dengan Pak Bowi gitu. Seterusnya setelah pelelangan dijatuhkan tanggal 3, ditelepon Pak Bowi lah saya. Pas saya mendaftarkan anak saya ke SMA 5 Unit 9. Disitulah dikasih tahu saya bahwasannya Pak ada mengikuti pelelangan ini secara online. Peserta lain ya? Ya, dengan catatan harga tawaran orang itu kita tidak tahu. Tanya gitu dengan saya. Jadi kalau macam gitu gimana Pak? Ya, seharusnya kita naikkanlah Pak tawaran kita, katanya. Jadi itu gitu. Aku bilang kalau memang begitu Pak, daripada lepas daripada kita, ya oke, naikkanlah tawaran kita. Akhirnya dinaikkanlah hari itu 140 juta lah. Nilai lelangnya Pak ya? Lelangan. Dari 125 juta Pak ya? Iya. Jadi jatuhlah 140. Setelah dinaikkan, tak berapa jam kemudian terus dikasih Pak Bowi ini kabar dengan saya bahwasanya kita sudah ditentukan sebagai pemenang lelang. Terus? Seterusnya setelah ditetapkan tanggal 3, berarti masih berutang lagi awak ke pihak pelelangan pusat Jambi, 117 juta lagi
ya perasa itu kalau memang nggak salah tambah yang 25 kan. Ya. Nah, ditambah pajak pelelangannya Ya. 2.800.000 hari itu. Nah, jadi saya mengambil rumah ini secara kredit. Ini kreditnya dari BRI Unit Rimba Bujang. Nah, jadi saya minta tolong dengan pihak BRI Unit, jadi dikasihlah saya pinjaman pencairan hari itu 200. Jadi karena mendesak untuk pembayaran rumah ini, ya saya bilang, ya tolonglah Pak, nah, dicairkanlah dengan saya. Ya. Jadi dibantulah oleh pihak BRI Unit, dicairkanlah saya hari itu tanggal 8 bulan 8. Nah, dicairkanlah saya 200 juta. Pas di situ juga kami transfer ke pusat pelelangan Jambi. Ya, jadi Bapak bayar biaya lelang itu uangnya dari pinjam juga di Bank BRI Pak ya? Iya betul, betul. Pakai sertifikat lain ya, bukan itu ya? Begini, memang kalau dasarnya sertifikat rumah ininya dasarnya, cuman Ya. karena keburu-buru penting, diminta juga selain daripada itu surat tanah saya, surat kebun, beserta rumah saya yang di Jalan 1 Unit 2 ini. Nah, jadi saya kasihlah itu. Jadi sebelum nanti keluar sertifikat, katanya dengan saya serahkan ke pihak BRI Unit, gitu. Nah, jadi setelah selesai penyerahan atau penyetoran ke pusat Jambi pelelangan, datang Pak Bowi. Selanjutnya Pak, kita tunggu dulu biar ada balik nama sertifikat. Iya. Oke lah, itu kerjaan Bapak lah, bilang gitu. Sertifikat tanah yang dilelang Pak ya? Iya gitu. Jadi kira-kira 1 minggu setelah saya menang lelang ditetapkan, disuruh Pak Bowi inilah saya untuk konsultasi dengan pihak yang punya rumah. Iya. Inilah Ibu Emi. Jadi ya aku bilang juga dengan Pak Bowi hari itu, loh apa urusanku dengan Ibu Emi? Nah, saya nggak kenal dia, aku bilang gitu. Nah, jadi datang Pak Bowi, tolonglah cobalah dulu diskusi dengan ibu itu, atau apa namanya, silaturahmi gitulah. Iya. Dengan ibu itu ya. Oke lah Pak, kau bilang begitu. Jadi datanglah aku sama anakku datang ke rumah Ibu Emi ini. Iya. Sesampainya di situ kenalan, karena kami nggak pernah jumpa dengan Ibu Emi, nggak kenal betul lah. Setelah sampai di situ, kemana, dari mana itu katanya gitu dengan saya, kasih tahu ya kan. Habis itu ya ada apa kedatangan orang itu ke sini, katanya dengan saya. Begini Bu, ini kami datang dari rumah dan disuruh oleh Pak Bowi dari pihak BRI. Artinya mengasih tahu bahwasanya kami telah ditetapkan dari pusat pelelangan pusat, bahwasanya kami pemenang rumah lelang kamu ini Bu, kamu. Saya bilang gitu. Iya. Jadi datang ibu itu dengan nangis dia. Saya tak terima. Dengan catatan bahwasannya dia itu tidak dikasih tahu oleh pihak BRI. Iya. Bahwasannya rumahnya ini dilelang. Kedua, ibu ini masih ada niat dia untuk membayar utangnya itu ke pihak BRI. Iya. Inti-intinya ya. Ketiga, apapun yang kamu bawa ke sini, indera pun dia kamu bawa ke sini, saya nggak bakal pindah dari rumah ini. Itulah ceritanya kami dengan Ibu Emi waktu itu, kami datang ke rumahnya. Jadi setelah itu, ya sebenarnya itu aku bilang gitu, kalau aku cuma ngasih tahu, nggak ada hakku untuk mengusir itu di hak milik itu, aku bilang gitu. Iyalah katanya. Jadi pulanglah kami dari situ.
aku kasih tahu dengan Pak Bowi. Nah, namun kata Pak Bowi dengan saya, kalau memang gitu caranya Ibu Emi, ya udah dipulangkanlah, nanti kerugian Bapak. Itu dibilang Pak Bowi hari itu. Oh, pernah ngomong gitu Pak ya? Iya. Pak Bowi BRI itu ya? Iya, Pak Bowi Peri ya. Oke lah kalau begitu. Rupanya setelah masih belum keluar lagi sertifikatnya. Jadi setelah keluar sertifikatnya, Pak Bowi ini pindah ke Jambi, Iya. pindah tempat dia kerja. Jadi gantinya di sini Pak Oki. Jadi terus konsultasi saya dengan Pak Oki ini, terus bagaimana selanjutnya. Nah, bagaimana selanjutnya Pak? Kita tunggulah dulu Pak. Aku masih baru di sini. Iya. Nah, sampai aku bawa teman waktu itu. Nah, Pak Donald Sitanggang dengan Polres Sidahuruk juga aku bawa ke pihak BRI menanyakan gimana seterusnya ini. Nah, ini sertifikatnya udah dikeluarkan oleh Pak Gunardi Notaris. Nah, gimana selanjutnya? Tunggulah dulu Pak, katanya gitu. Diajaknya lagi Pak Oki ini, ya kalau memang gitu Pak, ayolah kita dulu ke ketua RT. Ketua RT-nya Ibu Emi ini yang di Jalan 26. Jadi kami ke situ hari itu, kami datangin Pak RT. Rupanya Pak RT pun memang berusaha untuk menjumpai Ibu Emi. Rupanya Ibu Emi nggak di rumahnya, nggak ditempati lagi rumahnya. Tapi beberapa hari kemudian, terusnya aku susul ini Pak Oki ini. Baru habis itu kami cobalah hubungan dengan saudara Pak Niko yang itu berjuntak Yang udah pindah itu. istrinya. Ada hubungan keluarga juga dengan Ibu Emi. Iya. Dan saya juga ada hubungan dengan Pak Niko ini. Gitu. Jadi aku teleponlah dengan Pak Niko ini, tolonglah ketemukanlah kami Dengan pimpinan BRI. Iya. Ke BRI lah kita ceritakan macam mana nanti solusinya. Terus setelah ketemu? Nah, setelah ketemu sampai di BRI, ya memang datang kepala cabang menanyakan, apa masalahnya ini? Begini Pak, kami sebagai pemenang lelang, namun sampai saat ini belum ada diserahkan oleh pihak BRI. Apa sebabnya? Sementara udah saya lunasi semua. Iya. Gitu. Jadi Pak, secara simbolis itu nggak ada penyerahan dari BRI ke Bapak ya? Tidak ada sama sekali. Cuma diantar sana Sampai saat ini belum ada. belum ada ya? Jadi waktu pas ketemu dengan kepala cabang BRI hari itu dan mengatakan dengan saya bahwasannya saya diajukan ke pengadilan. Itu sarannya ya? Gitu. Segala pengeluarannya ya saya yang menanggung katanya Iya. gitu. Jadi aku kurang menerima lah. Nggak ada lagi buat Jadi sekarang kan posisi Bapak kan merasa kecewa dan dirugikan lah. Sudah Iya, betul. bayar kok Ah, belum bisa memiliki sepenuhnya. Ketika Iya. ke sana pun yang punya rumah yang pertama masih ada ya kan? Iya, Terus harapan Bapak apa nih kepada pihak BRI ataupun ke lelangan? iya. Pokoknya saya sangat kecewa lah, Iya. kecewa betul. Pengen ada Dengan yang- pihak BRI tentang pelelangan ini. Harapannya Pak? Harapan saya ya kalau bisa harus saya miliki rumah yang telah saya dapatkan dari pihak pelelangan. Gitu. Ini kan belum ada secara simbolis atau seperti apa dari BRI menyerahkan ke Bapak nih masalah rumah itu gimana tuh? Belum ada sama sekali Pak. Iya. Jadi misalkan kan belum tahu nih sampai kapan belum bisa mengambil rumah itu. Terus ya, maksudnya harapannya apa itu ke BRI? Ya kalau harapan saya tadi itulah kalau bisa harus saya dapatkan Iya. rumah itu sebagai hak saya Iya. karena udah balik nama sertifikat Iya. atas nama saya. Kalau Yang kedua kalau memang ada konsultasi yang baik dengan pihak BRI atau memang istilahnya dipulangkan modal saya atau seluruh kerugian saya, ya saya juga siap
Malah dari biaya lelang dan biaya yang lainnya itu ya. Iya. Oke. Kalau di total Pak, selain biaya lelang sama yang urusan lain berapa kira-kira? Ya udah habis 200.300.000. Jadi itu yang dituntut sama Bapak ya? Iya.